Pemirsa, wartawan senior Edi Mulyadi diperiksa penyidik Bareskrim terkait video investigasi penembakan 6 anggota Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya video itu diunggah Edi melalui kanal media sosial miliknya. Wartawan senior Edi Mulyadi memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Edi mengaku tidak mengetahui rincian pemeriksaan dirinya sehingga tujuan kedatangannya masih bersifat klarifikasi. Nggak ngerti, kita makanya mau datang nih. Ini komandan kita nih, Bang Abdullah Katiri. Gitu. Juga sempat tidak hadir itu kenapa Bang? Saya udah kasih pemberitahuan ke penyidik, saya berhalangan ada kegiatan lain. Jadi kalau kalian ada yang tulis, ada yang bilang mangkir, aduh jangan gitulah ya. Sama-sama, kan wartawan juga, jangan gitu-gituin. Abang-abang juga ya? Bukan abal-abal juga. Abang-abang. Sementara itu, kuasa hukum Edi Mulyadi Abdullah Al-Katiri menyebut video yang diunggah Edi melalui kanal YouTube miliknya tidak bisa dijerat hukum sebab Edi berprofesi sebagai jurnalis, sehingga jika ditemukan pelanggaran maka harus terlebih dahulu diproses oleh Dewan Pers. Karena memang dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang mana aplikasinya itu ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Jelas kan? Nah, di situ tidak bisa langsung kalau ada satu pemberitaan kemudian aturan di situ, ya mungkin kalian juga paham karena kalian wartawan. Jika keberatan itu harus ada counter. Silakan menjawab. Dan hak jawab itu ditembuskan ke Dewan Pers. Edi diperiksa polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang direkam langsung dari TKP Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam video ini Edi mengaku dirinya mendapat keterangan dari saksi kunci terkait peristiwa baku tembak polisi dengan anggota Laskar FPI yang sedang mengawal Rizik Syihab. Dalam video investigasinya, Edi menyebut ada perbedaan keterangan antara saksi di lapangan dengan laporan polisi. Edi mengaku telah memperoleh keterangan saksi yang mengatakan tidak mendengar suara tembak-menembak saat diduga terjadinya peristiwa penyerangan aparat polisi oleh anggota FPI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memenuhi panggilan Komnas HAM hari ini. Pemanggilan tim dokter yang mengautopsi 6 jenazah Laskar FPI untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam kasus penembakan. Tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur yang mengautopsi 6 jenazah Laskar FPI memenuhi panggilan Komnas HAM. Dokter dimintai keterangan terkait proses otopsi 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam. Pak Dokter Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah memberikan keterangan dan foto posisi awal jenazah hingga selesai diotopsi kepada Komnas HAM. Tim dokter forensik juga memberikan data waktu kematian korban hingga jenis karakter peluru. Ditunjukkan jenazahnya, terus dijelaskan bagaimana mereka melakukannya, terus juga titik-titik yang menjadi opini publik itu juga ditunjukkan, dan karena kami juga dapat berbagai informasi soal posisi jenazah, baik di posisi pertama maupun posisi terakhir. Hasil keterangan dari tim dokter forensik akan menjadi acuan Komnas HAM untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM peristiwa penembakan di Tol Karawang beberapa hari lalu. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Politisi senior Amin Rais mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan protes atas penahanan pimpinan FPI Rizik Syihab. Protes penahanan Rizik Syihab juga dilakukan oleh simpatisan FPI di sejumlah daerah. Amin Rais menyambangi Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Idham Aziz. Amin didampingi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Marwan Batubara beserta rombongan Kamis siang. Kedatangan Amin Rais beserta rombongan untuk memprotes penahanan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kami berharapan sesudah ingin ketemu Bapak Kapolri, beliau sedang ada di luar kantor, kemudian kami ingin ketemu siapapun waktunya, kemudian dibawa ke divisi humas. Kepala divisi humas pun juga sedang pergi, sehingga tadi kita terima di stafnya.
Meski gagal bertemu Kapolri, Marwan Batubara membacakan surat protes yang disampaikan ke Kapolri di hadapan wartawan. Pasca kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab atau HRS. HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh berkelanjutan keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan penerima HRS datang dari berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Protes penahanan Rizik Syihab juga disampaikan pendukungnya dengan berunjuk rasa di Polres Metro Bekasi Kota. Mereka meminta Rizik Syihab dibebaskan tanpa syarat dan menuntut transparansi pengusutan penembakan Laskar FPI di ruas tol Jakarta Cikampek. Demonstrasi juga terjadi di depan Polres Cianjur. Massa melantunkan sholawat di tengah guyuran hujan. Massa juga menilai Rizik Syihab tidak bersalah dan harus dibebaskan. Setelah 20 menit menggelar aksi, perwakilan pendemo diterima oleh pihak Polres Cianjur. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, ratusan simpatisan FPI merangsek masuk ke ruang Mako Polres Ciamis dan meminta untuk ditahan. Mereka bermaksud menyerahkan diri karena ikut dalam kerumunan penyambutan Rizik Syihab di bandara. Dalam aksi penyerahan diri ini, sempat terjadi kericuhan. Massa memaksa menerobos masuk ruang kantor utama Polres Ciamis dan saling dorong dengan aparat. Mereka menolak penahanan Rizik Syihab dan siap dihukum untuk menggantikan Rizik. Aksi mereka berhasil dihadang hingga tidak berujung anarkis. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya melarang aksi 18.12 protes penahanan Rizik Syihab digelar besok. Polisi menilai kerumunan aksi berpotensi menimbulkan klaster COVID-19. Rencana itu kan katanya. Kalaupun ada aksi, kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Ya. Salus populi supreme lex exto. Keselamatan masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Jadi sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan, kesehatan, ada undang-undang tentang wabah penyakit menular, ada perda, ada pergub, dan ada instruksi daripada gubernur, seruan dari gubernur. Itu nanti akan kita laksanakan dalam bentuk operasi kemanusiaan. Ya. Sehingga akan kita laksanakan 3T. Sehingga kerumunan-kerumunan tersebut bisa terkendalikan. Jangan sampai nanti di antara kerumunan itu ada yang positif sehingga menularkan kepada yang lain. Kasus klaster Petamburan, klaster Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan itu sangat berbahaya untuk terjadinya penularan. Jadi kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Terima kasih ya. Mahfud MD dan Gubernur Banten memberikan tanggapan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil meminta Menko Polhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas pernyataan yang mengizinkan penjemputan Rizik Syihab di bandara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan di Polda Jawa Barat terkait kerumunan pendukung pimpinan Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat. Usai memberikan keterangan kepada penyidik Polda Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan pernyataan bahwa kasus kerumunan di Cengkareng, Petamburan, dan Megamendung diawali pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan izin penjemputan pimpinan FPI Rizik Syihab. Iya, jadi poin saya, jangan hanya kepala daerah yang dapat dampak-dampaknya, suruh mengklarifikasi. Penanggung jawab di pusat, khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu kan statementnya ada di media, tuh. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir-tafsir hukum. Ya. Tapi intinya, menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab, kira-kira begitu.
Maka saya ingin memberi contoh, saya pun hadir ya, memberikan jawaban pertanyaan. November 2020 lalu, Menko Polhukam mengeluarkan pernyataan mengizinkan pendukung Rizik Syihab untuk menjemput saat tiba di tanah air asalkan dengan tertib dan tidak menimbulkan kerusakan. Ya, pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam unggahannya di media sosial, Mahfud MD menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya mengizinkan penjemputan Rizik Syihab saat tiba di Indonesia. Namun Mahfud MD menyatakan tidak bertanggung jawab atas acara pernikahan anak Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta yang berakibat kerumunan. Gubernur Banten Wahidin Halim turut angkat bicara terkait kerumunan massa penjemput kepulangan Rizik Syihab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya beserta Bupati dan Wali Kota Tangerang enggan menjadi pihak yang disalahkan karena masalah keamanan menjadi otoritas pihak bandara. Kerumunan di bandara itu adalah menjadi otoritas pihak Bandara Soekarno-Hatta yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah setempat maupun pemerintah provinsi. Protokol kesehatannya pun mengacu pada BNPB, pada pusat yang menangani dan berbagai hal yang berkaitan dengan tata laksana kesehatan itu mereka berdasarkan instruksi dan perintah pemerintah. Saat ini, Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan Polda Metro Jaya atas kasus penghasutan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Supron, iNews melaporkan. Selebgram berinisial TA ditangkap polisi diduga terlibat prostitusi online. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.